Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendam. Nah, kesempatan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa perbedaan ilmu hipnotis dan ilmu gendam, karena masih banyak orang belum paham tentang ilmu gendam dan ilmu hipnotis, apa perbedaannya. Ingat, di video kali ini yang saya bahas adalah gendam halus atau gendam murni ya. Jadi benar-benar ilmu gendam, bukan ilmu hipnotis. Ini dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya, baik kelas pelatihan secara online jarak jauh dan kelas pelatihan secara privat. Dan bagi Anda yang ingin membeli buku Jago Ilmu Hipnotis, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Dan ini bukunya ya. Nah, ini merupakan buku tentang tutorial belajar ilmu hipnotis secara mandiri, secara cepat dan secara mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu gendam dan ilmu hipnotis. Ini merupakan dua hal yang berbeda dan masih banyak diperdebatkan ya. Dan masih banyak juga yang masih belum paham antara ilmu hipnotis dan ilmu gendam ini, di mana letaknya, di mana perbedaannya. Karena sering kita lihat ilmu hipnotis bisa diartikan juga dengan ilmu gendam, padahal dua hal yang berbeda. Nah, yang pertama kita belajar dulu tentang ilmu hipnotis. Nah, ilmu hipnotis merupakan ilmu seni komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar. Dan ilmu hipnotis manfaatnya juga banyak. Yang pertama, bisa digunakan untuk terapi. Yang kedua, bisa digunakan untuk pertunjukan. Yang ketiga, bisa digunakan untuk hipnotis parenting atau pendidikan. Bisa juga untuk hipnoterapi untuk menyembuhkan penyakit psikis dan psikosomatis. Yang keempat, ilmu hipnotis bisa digunakan untuk motivasi. Yang kelima, ilmu hipnotis bisa digunakan untuk pemberdayaan diri. Dan tentunya masih banyak ya segudang manfaat dari ilmu hipnotis ini. Dan sekarang, apa itu ilmu gendam? Ilmu gendam ini bisa disebut juga dengan hipnotis tradisional, yaitu hipnotis yang menggunakan kekuatan batin atau kekuatan energi yang ada di dalam diri dan mengolah energi yang ada di alam semesta. Ingat, di ilmu gendam tradisional ini kalau dikaitkan dengan ilmu hipnotis modern bisa disebut juga dengan hipnotis metafisika, atau secara ilmu Jawanya disebut ilmu gendam. Nah, apa perbedaan dari hipnotis dan ilmu gendam ini? Tentunya dua hal yang berbeda ya. Kalau ilmu hipnotis ini merupakan ilmu pengetahuan secara modern yang sudah banyak penelitiannya. Sedangkan ilmu hipnotis tradisional atau ilmu gendam ini merupakan pencampuran antara cikal bakal ilmu hipnotis itu sendiri. Jadi hipnotisnya secara tradisional, yaitu menggunakan energi batin, kekuatan pikiran bawah sadar, dan seni komunikasi dengan pola-pola tertentu. Dan ini adalah ilmu gendam. Dan ilmu gendam yang saya kembangkan khususnya di gendam kuantum magnetisme. Kalau di gendam kuantum magnetisme yang saya kembangkan ini lebih ke untuk pemberdayaan diri dan ilmu terapi ya, untuk penyembuhan penyakit psikis dan psikosomatis dan penyakit fisik yang disebabkan oleh pikiran. Dan ini ilmu gendam magnetisme saya nyebutnya. Dan semuanya itu saya jelaskan secara ilmiah, secara logis, dan dijelaskan juga secara metafisika, yaitu dengan pendekatan ilmu rasa atau ilmu vibrasi, atau bisa juga disebut juga dengan ilmu fisika kuantum. Bagi Anda yang masih belum bisa tentang hipnotis, belum paham tentang gendam secara tradisional itu seperti apa untuk terapi khususnya, Anda bisa gabung mempelajari di ilmu gendam magnetisme ini. Ini adalah ilmu hipnotis yang dibedah secara ilmu metafisika, yaitu dibedah secara modern, secara ilmiah, sehingga siapapun bisa menguasainya dengan mudah. Karena di situ diajarkan step by stepnya dan langkah-langkahnya tentang ilmu gendam magnetisme yang digunakan untuk terapi dan penyembuhan. Bisa juga digunakan untuk terapi untuk masalah kejiwaan, misal trauma, perasaan sedih, atau gejala-gejala negatif lainnya atau kebiasaan buruk. Bisa juga disebut dengan masalah emosi.
Nah, apa perbedaan dari ilmu gendam magnetisme dan ilmu gendam halus yang ada di padepokan ilmu hipnotis? Jadi seperti ini ya, ilmu gendam halus ini merupakan tingkatan lanjutan dari ilmu gendam magnetisme. Dia lebih dalam lagi keilmuannya yang menggunakan energi, dan dijelaskan juga tentang kaidah-kaidah ilmu tradisional tentang mantra itu apa sebenarnya, dan mantra itu bagaimana cara penggunaannya, langkah-langkahnya, sedangkan ritual itu apa, dan semuanya dijelaskan juga ya step by stepnya. Ini lanjutan dari ilmu gendam magnetisme atau ilmu gendam yang mudah sekali dipraktekkan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan banyak juga alumni, para praktisi penyembuhan, para tabib, para terapis. Nah, ini belajar ilmu gendam magnetisme karena ilmu gendam magnetisme mempermudah kita dalam mempelajari ilmu metafisika. Nah, di situ dijelaskan step by stepnya, langkah-langkahnya, teorinya seperti apa, bagaimana menatap orang bisa tumbang, bagaimana pembersihan energi, pembersihan cakra, semuanya ada. Sedangkan ilmu gendam halus ini lebih ke sarana full power di ilmu kebatinannya. Jadi ada langkah batin yang sangat luar biasa yang ditempuh untuk membangkitkan spiritual kita atau kekuatan batin, energi yang ada di dalam diri, sehingga energi ini bisa digunakan untuk berbagai hal, untuk penyembuhan, untuk terapi, untuk pawang hujan, untuk kerezekian, dan tentunya masih banyak hal positif lainnya. Ilmu gendam di padepokan ilmu hipnotis ini berbeda seperti yang Anda lihat tentang gendam yang digunakan untuk hal-hal negatif. Bukan seperti itu. Akan tetapi ilmu gendam yang saya kembangkan di sini lebih dikhususkan untuk terapi penyembuhan dan mempermudah sarana dalam urusan kita, baik bisnis, urusan asmara, urusan kesehatan mental, tentang proteksi energi spiritual. Nah, itu ada ya tentang ilmu gendam di padepokan ilmu hipnotis. Jadi, selain Anda belajar ilmu gendam magnetisme yang dikembangkan secara modern, Anda bisa juga mempelajari ilmu gendam halus, ilmu gendam tradisional tentang penggunaan energi, mantra, itu seperti apa tata caranya, aktivasinya seperti apa. Nah, itu juga dijelaskan di sini, dan semuanya dijelaskan secara ilmiah, secara teori lengkap, sehingga siapapun dimanapun bisa menguasai dengan mudah. Banyak yang sudah belajar tentang ilmu gendam halus dan gendam magnetisme di padepokan ilmu hipnotis ini, dan semuanya alhamdulillah bisa dipraktekkan. Apabila Anda mengikuti step by stepnya, maka bisa dipastikan Anda bisa mempraktekkan keilmuan gendam di padepokan ilmu hipnotis ini, yang materi yang saya kembangkan. Oke, ini adalah materi tentang penjelaskan apa perbedaan antara ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendam itu apa. Dan semuanya berbeda ya, antara ilmu gendam dan ilmu hipnotis itu seperti apa. Nah, bagi Anda yang ingin mempelajari tentang ilmu hipnotis, ilmu gendam lebih dalam lagi, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Dan Anda bisa mengikuti kelas pelatihan secara online dan kelas pelatihan secara jarak jauh juga. Semuanya dibimbing sampai bisa, dan bisa konsultasi kapanpun sesuai Anda yang inginkan. Yang penting tetap materinya diperhatikan dan sering diperhatikan, sehingga kemampuan Anda selalu meningkat dan selalu meningkat. Oke? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Eri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.